Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Senang bisa menyapa Bapak Ibu Saudara kembali dalam sapaan rohani hamba-hamba Tuhan GKKA Indonesia Kendari. Bersama maju, maju bersama. Dalam sapaan rohani kali ini, tokoh yang akan kita renungkan adalah Yakub, yang kemudian Tuhan memberi nama baru baginya Israel. Saya akan membaca khusus kisah Yakub ketika bertemu dengan Tuhan di Betel. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik ke tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, "Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya." Ia takut dan berkata, "Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga." Keesokan harinya pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Saudara, kalau kita bicara tentang tokoh Yakub, apa yang langsung terlintas di dalam pikiran saudara? Ada beberapa hal yang menonjol dengan tokoh Yakub ini. Ia lahir sebagai anak kembar, tetapi dalam urutan keluarnya dia adalah adik sementara kakaknya bernama Esau. Beberapa highlight yang menonjol tentang Yakub itu adalah dia merebut hak kesulungan. Ini cerita yang pasti melekat di dalam pikiran kita. Kemudian ia bermimpi di Betel, dan mimpinya itu ia melihat satu penglihatan ada tangga yang menuju ke langit, dan malaikat naik turun dari tangga itu, dan kemudian ia menamai tempat itu sebagai Betel. Kemudian kisah hidup selanjutnya, Yakub dalam pelariannya karena takut terhadap Esau, kemudian pergi ke tempat pamannya Laban, dan di sana sebenarnya ia ingin menikahi anak pamannya itu yang bernama Rahel. Tapi rupanya ia seperti dibohongi gitu ya oleh pamannya. Dia tidak diberikan Rahel, tetapi justru diberikan Lea yang sulung terlebih dahulu. Dan kemudian dia harus bekerja 7 tahun lagi untuk bisa mendapatkan Rahel, dan akhirnya dia memperistri keduanya. Dan kemudian kita juga melihat ada satu peristiwa di mana dikatakan Yakub bergumul dengan Allah, ya, dan di dalam pergumulan itu kemudian sendi pangkal pahanya itu dipukul dan akhirnya keseleo. Nah, itu beberapa highlight dengan kehidupan Yakub. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk berpikir tentang Yakub ini, bagaimana ia survive di dalam segala tantangan yang ia hadapi. Dia seorang manusia yang sama seperti kita, melakukan kesalahan, punya ambisi. Ya, kita bukan bermaksud membenarkan
akan kesalahan-kesalahan Yakub itu, karena ada konsekuensi-konsekuensi yang ia tanggung juga di dalam perjalanan sejarah itu. Kita tahu bahwa Tuhan itu di dalam kemahabijaksanaannya tidak membiarkan satu dosa pun terloloskan kalau tidak dibereskan di hadapan Tuhan. Tapi kita juga melihat ada anugerah, kasih, dan pemeliharaan Allah di dalam kehidupan Yakub. Yakub punya kelemahan yang kita bisa lihat. Dia melakukan kebohongan atau berusaha untuk memperdaya saudaranya Esau, walaupun memang dalam beberapa hal atau di dalam Alkitab sendiri justru Esau yang dipersalahkan dalam konteks ini karena dia menjual hak kesulungannya dengan begitu remeh, padahal kita tahu bahwa di dalam kehidupan orang Israel atau orang-orang yang ada pada saat itu, masalah hak kesulungan itu merupakan hal yang penting. Kemudian kelemahan Yakub yang lain adalah bagaimana dia menciptakan favoritisme di antara anak-anaknya. Ia sangat memberi perhatian berlebihan terhadap Yusuf yang membuat saudaranya iri. Tetapi di dalam segala keadaan itu, justru Yakub menjadi satu sosok yang menjadi teladan bagi kita bagaimana semangat survival hidupnya, bagaimana dia bisa melewati berbagai tantangan, krisis demi krisis. Di satu sisi ia berusaha berjuang, berusaha untuk melakukan hal-hal yang menurut dia itu akan menghasilkan sesuatu yang baik. Tetapi di sisi yang lain, ia terus bergantung kepada Tuhan. Ada sebuah perjalanan yang panjang, ada sebuah perjuangan yang tiada henti, tetapi janji Tuhan tidak pernah terlepas darinya. Dinamika hidup ini hendaknya menolong kita bahwa hidup ini punya musimnya. Hidup ini ada dinamikanya, dan Tuhan memanggil kita untuk tetap setia dan percaya kepada janji Tuhan. Ketika engkau dan saya percaya kepada Tuhan, Tuhan menjanjikan Ia bersama dengan kita. Kebersamaan Tuhan dengan kita itu adalah di saat-saat bahagia, di saat-saat sedih, di saat-saat senang, di saat-saat susah, di saat-saat kita sedang di puncak kejayaan, di saat-saat kita berada di titik terendah kehidupan. Tuhan ada bersama dengan kita di sana. Yakub disertai oleh Tuhan. Yakub diberkati oleh Tuhan. Bahkan Ia memberikan nama yang baru yang sampai saat ini digunakan untuk memanggil sebuah bangsa, yaitu bangsa Israel. Saudara, ini sesuatu hal yang luar biasa. Yakub dengan segala keberadaannya, Yakub dengan segala kelebihan dan kekurangannya, Tuhan pakai sedemikian rupa. Tuhan boleh gunakan sebagai orang di mana Ia salah satunya untuk menggenapi rencananya, di mana Israel yang merupakan keturunannya merupakan pilot project Tuhan, yang pada gilirannya di sanalah Kristus hadir, dan engkau dan saya saat ini menjadi Israel rohani. Artinya apa? Menjadi keturunan Yakub secara rohani. Luar biasa bukan? Saudaraku, di dalam seluruh dinamika hidupmu dan hidupku, marilah kita tetap meyakini pemeliharaan Tuhan. Di sana ada kegagalan, di sana ada kelemahan, di sana ada kesalahan mengambil keputusan. Itu wajar. Tetapi percayalah bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Ia ingin kita bergumul dengannya, dan Ia ingin kita memenangkan akan pergumulan itu. Ia ingin kita menyaksikan akan pintu gerbang surga. Ia ingin kita menikmati kehidupan yang berada di dalam pemeliharaannya. Saudaraku, pada saat kelaparan melanda Israel saat itu, keluarga Yakub terancam, tetapi ia terus dipelihara oleh Tuhan. Lewat anaknya yang bernama Yusuf, yang telah menjadi Perdana Menteri di Mesir, kehidupan Yakub dipelihara. Ia berangkat ke Mesir.
untuk menghindari kelaparan besar itu. Saudara, keputusan apa yang engkau ambil di masa pandemi ini? Mungkin ada keputusan-keputusan yang cukup ekstrim, sebuah perubahan. Tetapi jika engkau meyakini bahwa itu adalah pimpinan Tuhan bagimu, jika engkau meyakini bahwa keputusanmu itu tidak membuat engkau menjauh dari Tuhan, mungkin tidak semua orang mendukung, bahkan mungkin orang berpikir itu sebuah kebodohan. Tapi jika engkau yakini bahwa itu adalah pimpinan Tuhan, percayalah bahwa Ia tidak meninggalkan engkau dan saya. Mari kita belajar dari Yakub. Di dalam seluruh perjalanan hidup yang panjang itu, di dalam dinamika yang ia lalui, ia tetap memegang janji Tuhan kepadanya, bahwa Tuhan menyertai dia. Tuhan yang menyertai Yakub, Tuhan yang sama yang tidak pernah berubah, juga menyertaimu dan menyertaiku saat ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Engkau terus memberikan kepada kami teladan-teladan lewat tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab. Hari ini kami belajar tentang Yakub dengan seluruh kelebihan dan kelebihannya, ya Tuhan. Yakub untuk belajar dari seluruh perjalanan hidup itu, dan pada akhirnya Tuhan memimpin dia. Di dalam krisis Engkau hadir di sana. Di dalam sukacitanya Engkau juga hadir di sana. Tapi kami percaya bahwa hidup kami pun demikian. Di saat-saat susah dan senang kami, Engkau hadir mendampingi kami. Rencanamu tidak pernah gagal di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami untuk terus berpaut denganmu, ya Tuhan. Kehidupan kami adalah sebuah pergumulan, tetapi biarlah kami boleh memenangkan pergulatan itu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang setia, kami berdoa. Amin.